Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, wabil khusus Pak Rektor Profesor Fathul Wahid. Masya Allah, tak terasa ternyata sudah 2 periode. Alhamdulillah Bapak tidak melanjutkan ke periode ketiga, Pak. Jadi aspirasi pun tidak ada. Gitu. Jadi menunjukkan ada kedewasaan demokrasi. UI ini sudah demokratis, insya Allah lancar pemilihan rektor untuk berikutnya. Seluruh jajaran ya, ada Pak Wakil Rektor, Pak Rohidin, kemudian Pak Direktur, Pak Nanang, dan ini saudara saya, kakak saya, dulu dekan Fakultas Hukum Pak Abdul Jamil, Mas Arif Rahman, dan semua saja tanpa mungkin menyebut satu persatu, dan teman-teman semua. Pertama tentu bahagia bisa kembali ke UII, seperti dibilang Pak Rektor tadi. Bagi saya pribadi UII itu ya bagian dari tumbuh besar saya pribadi. Jadi simbol logo UII yang masih langgeng sampai sekarang ini nggak pernah ganti, itu adalah ya logo yang sehari-hari ada di rumah. Karena ayah saya kuliahnya di UII, dosen UII, kemudian sekolah saya TK itu di Masjid Syuhada. Nah, Fakultas Ekonomi itu di Jalan Lawu. Nggak tahu kalau teman-teman tahu Jalan Lawu apa enggak, di Kota Baru itu. Sekarang jadi kantor apa ya di situ ya? LKPH ya? LKPH. Jadi dari masa kecil, dan kalau ayah mengajar, sering saya diajak duduk bersama, bosannya luar biasa. Loh kan anak masih TK, SD ikut bapak ngasih kuliah itu kan panjang betul. Cuman karena saya dijemput, diajak ke kuliah dulu, ya kita dengarkan itu kuliah. Jadi UI itu bukan tempat yang asing, betul-betul bagian dari kehidupan kami seharian. Dan ayah almarhum dimakamkan juga di makam UI di sini. Jadi saya setiap kali ke UI sebelum masuk ke acara saya ziarah dulu terus baru ke sini, karena ayah dimakamkan di sampingnya lapangan tenis UI. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. Integritas. Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu, yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang-orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua.
Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non-kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik. Karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam mulainya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung, karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritasnya kembali. Berada di kota ini dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Yang tadi disebut oleh Bung Herman, pendidikan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang pada waktu itu memang diselenggarakannya oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi pendidikan pada masa itu mengedepankan tentang aspek integritas. Sehingga mereka yang tersentuh dengan pendidikan penuh dengan integritas ini, walaupun secara keyakinan akidah berbeda, tetapi secara akhlak mereka diajarkan, dibiasakan untuk berintegritas. Sehingga produk-produk yang muncul seperti Hatta dan kawan-kawannya itu produk-produk yang memiliki integritas yang amat tinggi. Karena itulah saya termasuk yang menginginkan dan ingin menggaungkan terus gagasan bahwa kalau kita ingin memperbaiki integritas secara serius dan masif, maka institusi pendidikan menjadi kunci. Dan institusi pendidikan ini dari mana? Jenjang yang harus dikerjakan ketika bicara tentang pendidikan integritas, maka jenjang pendidikannya adalah pendidikan
Mana kira-kira teman-teman? Kalau integritas itu. Pendidikan tinggi, SMA, atau SMP, atau SD, atau TK, atau preschool. Teman-teman, 0 sampai 5. 0 sampai 5 adalah fase paling dasar untuk kita menumbuhkan karakter-karakter utama. Dan pendidikan terpenting secara return on investment adalah pendidikan usia dini. Ini bukan kata Anies. Ini kata penerima hadiah Nobel Ekonomi, namanya James Heckman. James Heckman memberikan argumen kenapa pendidikan paling penting itu pendidikan dasar. Nah, disinilah pentingnya penumbuhan nilai-nilai integritas di usia yang amat dini. Tapi kalau sudah terlanjur kuliah, ya enggak, it's better late than never. Oke, lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi ketika sampai sudah kampus, jenjang kampus, maka penting sekali di institusi pendidikan lagi-lagi mengedepankan tentang integritas. Nah, integritas ini, apa sih sebetulnya integritas itu? Apakah integritas itu artinya jujur? Jujur adalah bagian dari integritas. Tapi tidak semua yang jujur itu berintegritas. Integritas itu dari katanya saja integrasi, utuh. Integrated itu tadi utuh. Utuh antara apa? Utuh antara pikiran sampai perbuatan. Utuhnya dengan apa? Utuhnya dengan nilai-nilai kebaikan. Dan utuhnya dengan apa? Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi jujur saja itu nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Kita sering menemukan ketua perampok yang jujur. Boleh nggak dibilang mereka berintegritas? Tidak bisa. Dia menceritakan secara jujur bahwa barusan saja melakukan tindakan kriminal A, B, C, D, F, G. Apa dia bisa dikatakan integritas? Tidak. Tapi dia bisa dikatakan dia sedang jujur. Nah, berintegritas itu artinya sama dengan nilai yang diyakini kebenarannya. Dan sejalan dengan kepentingan publik. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak dikatakan berintegritas. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita menyaksikan bicara tentang tadi penumbuhan, idealnya memang di pra-TK, di TK, 0 sampai 5. Tapi teman-teman kan udah lewat 5 tahun. Udah di kampus ini. Udah di kampus, maka kampus-kampus perlu mengedepankan aspek integritas. Nah, saya dulu tugas di Kemdikbud. Ketika tugas di Kemdikbud, pada waktu itu ada namanya ujian nasional. Anda udah nggak ngalamin kan ujian nasional? Oh masih? Masih ya? Masih. Pada era kami, waktu itu di 2015, Mendikbud mengambil keputusan, ujian nasional tetap dilaksanakan, tapi tidak sebagai syarat kelulusan. Karena yang membuat ujian nasional itu jadi menakutkan, itu adalah dijadikan syarat kelulusan. Ujian nasional dijadikan sebagai feedback untuk mengukur kinerja akademik di beberapa mata pelajaran. Karena tidak di semua mata pelajaran nih. Nah, teman-teman, di masa itu yang namanya contek-menyontek di UN itu di mana-mana. Betul nggak teman-teman? Betul. Pelaku atau saksi? Hah? Ini puasa ya. Ini puasa ya. Kalau nggak mau bohong nggak usah jawab. Ini puasa loh. Jadi teman-teman, itu yang namanya UN itu, Masya Allah, soalnya bocor di ruang kelas, orang kerja sama. Jadi saya bayangkan, saya dari dulu ngomong soal integritas, saya kebetulan tugas jadi rektor membuat mata kuliah anti korupsi, lalu dapat tugas jadi Mendikbud yang berurusan dengan UN yang kejujurannya amburadul. Kira-kira nanti kalau saya dimintai pertanggungjawaban apa ini jawaban ini? Kok dibiarkan? Jadi akhirnya
2015 kita satu mengubah itu, yang kedua mengukur namanya indeks integritas. Jadi ujian itu hasilnya dua. Anak-anak terimanya nilai UN, sekolahnya terimanya indeks integritas. Bisa integritas diukur. Kalau UN? Bisa. Bisa. Caranya sederhana. Gini caranya. Ini bisa dipakai juga di kampus sebetulnya nih. Kalau jujur nilainya 100. Kalau semua tidak jujur, atau gini, kalau semua jujur nilainya 100, kalau semua tidak jujur nilainya 0. Jadi makin berintegritas, makin tinggi nilainya. Caranya, dalam satu kelas, setelah selesai ujian, soalnya masuk, akan ketemu hasil orang yang jawabannya sama. Benernya sama, salahnya sama, di nomor yang sama. Dan itu dalam satu kelas bisa ketemu 10%, 20%, 30%. Dan satu sekolah bisa ketemu 10%, 20%, 30%. Bayangkan dalam satu sekolah ada jawaban sama, benernya sama, salahnya sama, 30%. Kira-kira siapa yang membagikan jawaban? Pihak sekolah. Kira-kira siapa coba yang bagian jawaban? Kok bisa satu kelas? Dan itu bukan kata Anies. Saya minta hasil ujian tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya, itu satu kelas bisa 60% sama. Ada yang satu kelas 100% sama. Ini betul-betul berjamaah ininya. Betul-betul top itu. Dan saya bayangkan, ya Allah, ini kita mau ngomong tentang integritas dari sekolah, sekolahnya rame-rame. Gak jujur. Yang penting nilainya tinggi. Yang penting nilainya tinggi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Dibuatkan seperti itu. Muncul sekolah-sekolah. Satu sekolah ada yang tidak jujur 40%. Nilai integritasnya berapa? 60. Ada sekolah-sekolah yang nilai integritasnya hanya 20. Berarti 80% contek-menyontek. Sesekolah. Muncul angka itu diumumkan per kabupaten, per sekolah. Dan sekolah-sekolah yang angkanya di atas 95% diberi papan tulisan besar namanya sekolah berintegritas. Lalu teman-teman sekalian, apa yang menarik ketika ini muncul? Kaget, kepala dinas kaget, bupati kaget, wali kota kaget. Ketika mereka melihat ternyata nilai kita ini tinggi tapi contek menyontek. Tinggi tapi contek menyontek. Dan ada satu provinsi yang nilainya rendah tapi jujur. Kira-kira provinsi mana? Rendah tapi jujur. NTT. Ya. NTT itu nilai akademiknya rendah tapi kejujurannya tinggi. Nah, sesudah ada nilai integritas, masyarakat NTT, guru-guru NTT bisa ngomong dengan kepala tegak. Ya, memang nilai kami rendah, tapi kami tidak contek menyontek. Oke? Nah, tempat yang nilai integritasnya rendah, saya tidak bisa umumkan di sini. Oke? Nanti daripada menimbulkan permasalahan tersendiri. Tapi saya mau sampaikan, DIY salah satu tempat dengan nilai tinggi dan integritas tinggi. Oh ya, Jogja, teman-teman, ini menarik fenomenanya. Dari mulai Purworejo sampai Madiun dan ke atas sampai Magelang, itu satu wilayah itu integritasnya tinggi sekali. Penjelasannya apa saya belum tahu. Itu di dua periode, 2015-2016. 17 tidak ada karena menterinya di reshuffle. Nggak ada lagi itu. Sesudah itu nggak ada lagi tuh angka integritas. Padahal angka integritas itu diperlukan untuk tracking tingkat kejujuran. Dan dikerjakannya sama-sama, nggak ada ongkos tambahan. Sama sekali nggak ada ongkos tambahan. Karena dari data yang sama dimunculkan. Tapi pesannya apa? Pesannya adalah pada saat itu semua jadi sadar, sebentar, nilai tinggi kalau nggak jujur nggak ada artinya. Nilai tinggi kalau contek menyontek nggak ada artinya. Saya membayangkan ini harus menjadi sebuah agenda nasional di mana integritas ditempatkan sebagai tempat yang paling tinggi. Saya membayangkan sekolah-sekolah itu ada tulisan integritas. Sekarang Bapak Ibu ngantar anaknya sekolah.
Milih sekolah yang tulisannya berintegritas atau sekolah yang tidak berintegritas? Percaya atau tidak, banyak orang tua juga yang milih tidak berintegritas. Ya, ada yang mengatakan lebih baik dapat nilai tinggi, masuk universitas daripada berintegritas. Ini problem yang kita hadapi. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada persoalan integritas. Ini mulainya dari pendidikan. Dan kita harus mengembalikan ini. Dan menjadi kampanye nasional tentang mengembalikan integritas di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di semua institusi pendidikan. Kenapa ini harus dikerjakan sekarang? Karena masa depan integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan dan kalau dibicara di sini jadi benteng moral. Itulah sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta. Apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat tuh nanti. Kumpulkan semua. Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru seringkali kompromi pada urusan kejujuran itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi pendidikan, maka harus mereka menerapkan yang disebut sebagai integritas dalam semua urusan. Ketika sekolah-sekolah yang di atas 95% itu dikumpulkan di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ada beberapa yang banyak, sekolah Al-Azhar ada beberapa yang banyak. Tapi yang paling banyak dari sekolah-sekolah yang dijejer itu, dari berbagai wilayah Indonesia adalah penabur. Sekolah penabur nilainya tinggi, integritasnya tinggi. Sampai mereka bisa foto lebih dari 40 sekolah itu berjejer. Kasih juga lihat luar biasa. Teman-teman, ini PR yang harus dibereskan. Dan tidak bisa lagi kita mengandalkan hengki-pengki di masa depan. Tadi disebutkan soal persepsi korupsi kita. Saya termasuk yang meyakini bahwa praktek korupsi itu yang sistemik, yang greedy, itu pada akhirnya akan bisa dikendalikan. Saya menganalogikan korupsi itu seperti praktek perbudakan. Ada masa di mana mempraktekkan perbudakan itu normal. Saya analogikan korupsi itu seperti rasialisme, rasisme. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita tidak membayangkan restoran dibagi dua, laki hitam dan putih. Perempuan dibedakan.
tidak punya hak pilih, kulit berwarna, tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini, orang-orang yang berpandangan rasis itu, dan anak turunannya, tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Korupsi hari ini bisa jadi, praktek tidak integritas itu bisa jadi masih ada. Tapi yakinlah ini adalah praktek primitif yang hanya persoalan waktu, pelan-pelan akan hilang. Akan dipaksa kita semua oleh sistem untuk bisa berintegritas. Prosesnya memang jalannya pelan. Dan di Indonesia jauh lebih pelan lagi proses itu. Jauh lebih pelan lagi. Ini teman-teman semua, tren yang sedang terjadi di dunia, bagaimana integritas menjadi kunci. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin coba kaitkan dengan bagaimana di dalam roda pemerintahan, proses demokrasi kita, itu bisa membereskan persoalan integritas ini. Ini tidak sederhana, teman-teman. Sama sekali tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Hari ini, di berbagai tempat di dunia, terjadi penurunan kepercayaan kepada lembaga demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan kepercayaan Republik. Kenapa mengalami penurunan kepercayaan? Karena ada berbagai praktek abuse kewenangan. Pemanfaatan kewenangan di luar untuk kepentingan publik. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan. Walau ada juga yang tidak korupsi tapi diperkarakan. Ada, teman saya pernah ngalamin tuh. Enggak korupsi tapi diperkarakan tuh. Alhamdulillah dia bebas sekarang. Tapi ada kasus-kasus lain yang sekarang serupa sedang berjalan. Jadi teman-teman, di satu sisi kita menyaksikan praktek kekuasaan yang koruptif, di sisi lain kita menyaksikan penegakan hukum terkait korupsi sering menjadi alat politik. Dan ini dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu. Ketika beliau mengatakan bahwa saya menggunakan hak saya untuk memberikan abolisi dan amnesti untuk menganulir politisasi atau kriminalisasi atas peristiwa-peristiwa politik. Nah, kembali kepada isu kekuasaan dan integritas. Salah satu faktor mendasar teman-teman sekalian di sini adalah biaya politik yang amat mahal. Proses pengelolaan partai yang mahal, proses kampanye yang mahal. Saya pernah mengikuti kampanye, teman-teman. Ya, dan kampanye itu kita ngos-ngosan, terseok-seok. Kenapa ngos-ngosan terseok-seok? Karena semuanya mengandalkan kepada kerelawanan. Dukungan yang sifatnya kerelawanan dari mana-mana. Termasuk relawan-relawan yang menyumbang dalam bentuk donasi pembiayaan. Tetapi teman-teman, tidak ada hari ini pengaturan pembiayaan dari negara. Tidak ada pembatasan pembiayaan. Dan apa yang terjadi? Praktek-praktek investasi melalui kontestasi politik itu terjadi. Karena dipandang sebagai investasi, bukan sebagai donasi, maka dia harus menghasilkan return. Dia harus mengalihkan pengalian. Sebagai praktek umum, transaksional itu sah-sah saja. Yang problem adalah tidak ada regulasi, tidak ada transparansi. Sehingga ini semua dikerjakan secara tanpa batas. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi kemudian di lapangan pembiayaan luar biasa besar bersamaan dengan masyarakat yang seringkali berpikirnya jangka pendek. Ya sudah, kalau ada uangnya, alhamdulillah, syukur.
terima kasih. Kalau nggak ada uangnya, mesake banget. Nggak ada uangnya. Ini teman-teman, situasi di dalam politik kita yang tidak sehat. Ini membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan. Siapa yang bisa melakukan perubahan? Yang bisa melakukan perubahan yang paling puncak, teman-teman. Nggak bisa dikerjakan dari bawah. Ini harus dikerjakannya dari puncak. Nggak bisa dikerjakan dari tengah. Kalau yang puncak mengatakan koreksi praktek koruptif, koreksi pembiayaan partai yang tak transparan, koreksi kampanye yang tidak menggunakan pendanaan yang bisa diaudit oleh publik, kalau itu tidak ada koreksi dari yang puncak, maka ini semua tidak akan berubah. Karena itulah kita membutuhkan perubahan yang serius dari puncak. Tanpa perubahan serius dari puncak, sulit sekali untuk bisa ke bawah. Di sisi lain, untuk bisa melakukan perubahan ke puncak, pembiayaannya tidak sedikit. Ini situasi rumit yang sedang dialami bangsa kita. Tapi saya perlu sampaikan teman-teman, bila Indonesia membiarkan ini berjalan terus, maka sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita akan ditinggalkan. Ditinggalkan dari arus kemajuan dunia, kita akan ditinggalkan. Yang kedua, kita tidak lagi menjadi tempat yang menarik untuk orang melakukan aktivitas usaha di Indonesia. Dan tidak lagi menjadi negara yang bisa dijadikan contoh di dalam percakapan global. Kenapa saya menyebutkan terakhir tadi jadikan contoh? Teman-teman, walaupun kabar baik dari Indonesia hari ini seringkali kalah dengan kabar tidak baik. Jadi jumlah good news from Indonesia itu seringkali kalah banyak dengan bad news from Indonesia. Tapi saya perlu sampaikan, ada masa di mana Indonesia ini dipandang sebagai teladannya bangsa-bangsa baru. Bangsa-bangsa baru merdeka, teladannya itu siapa? Indonesia. Dan dunia itu betul-betul kagum secara sesungguhnya. Bahkan revolusi kita itu diekspor ke dunia. Kalau teman-teman sempat baca buku judulnya Revolusi. Memang judulnya Revolusi. Itu aslinya bahasa Belanda, diterjemahkan bahasa Inggris. Baca buku itu. Teman-teman, kita ini menjadi rujukan. Kenapa jadi rujukan? Ini cerita sederhananya. Beragam bisa menyatu, terus merdeka bukan hadiah. Lalu kepemimpinannya, kepemimpinan yang memesona. Kalau Anda mendengarkan gagasan-gagasan dari Founding Fathers Republik kita, maka Anda ketemu dengan orang-orang cemerlang yang membuat kita semua di masa itu merasa ini loh contoh negara baru yang pemimpinnya dahsyat. Agus Salim paling tua di antara semua, berbicara lebih dari 20 bahasa. Pergi kemana-mana, bicara dengan bahasa yang ada di tempat itu. Dengan bisa penyampaian gagasan yang luar biasa. Dia bapak diplomasi Indonesia. Agus Salim kemanapun orang terpesona dan kagum dengan gagasannya. Soekarno 6 bahasa, Natsir 7 bahasa. Cuman dijejer itu semua itu. Syahrir, Hatta. Jadi bukan saja rakyatnya yang bisa berjuang hebat, tapi pemimpin-pemimpinnya berkiprah di kancah global, memesona. Dan dunia melihat Indonesia sebagai sebuah bangsa di ujung timur Asia yang jadi rujukan. Teman-teman baca aja referensi tentang Afrika, Asia. Kalau ditanya siapa bangsa rujukan, pasti mereka akan mengatakan Indonesia. Indonesia was the darling. Nah, itu hanya bisa terjadi kenapa? Karena domestik kitanya menarik dan baik. Dalam perjalanan kita mengalami penurunan. Yang lain mengalami peningkatan. Nah, hari ini dan ke depan, aspek yang akan menentukan bukan kecerdasan. Ada artificial intelligence yang bisa membantu kita. Kayak ini ada asisten pribadi ini yang bisa membahas ini. Termasuk topik ini pun bisa dibahas di situ. Oke? Tetapi yang tidak bisa digantikan alat ini namanya integritas. Tidak bisa alat ini menggantikan. Ini adalah currency masa depan. Ini mata uang kita di masa depan. Nah, pemimpin-pemimpin Republik hari ini, pemimpin di berbagai tempat harus menyadari, ini bukan
khotbah kampus. Ini bukan anjuran dari Menara Gading. Ini adalah warning kalau Indonesia mau menjadi pelaku dominan di dunia atau kita akan turun pelan-pelan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan nih teman-teman. Bila ini tidak dikoreksi, yang mengkhawatirkan apa? Yang mengkhawatirkan adalah best brain Indonesia akan mencari ekosistem yang berintegritas. Karena best brain Indonesia, cerdas-cerdas Indonesia ini tidak sanggup kalau harus mengorbankan integritas. Betul nggak teman-teman? Apa yang terjadi? Parkir keluar dan sudah berada di luar, menyaksikan praktek penuh integritas, ditawari pulang. Sebentar. Kalau pulang harus hengki-pengki tidak? Kalau harus hengki-pengki, kami nggak pulang. Jadi teman-teman, bukan saja dunia yang tidak tertarik datang ke Indonesia. Anak-anak Indonesia yang dididik di negeri ini dan menyaksikan bahwa negeri ini perlu dikelola dengan integritas, lalu mereka menemukan ekosistem tak berintegritas, maka dia akan bilang, nyawa saya tidak di tempat yang tak berintegritas. Soulnya nggak di sini. Dia akan cari tempat berintegritas. Dan hari ini kita menyaksikan gelombang perpindahan. Kenapa? Tawaran dari kanan kiri. Banyak perusahaan-perusahaan di bidang teknologi yang memilih, kami sekarang berkantor di Singapura saja. Kami sekarang berkantor di Perth saja, di Australia. Kenapa? Karena berhadapan dengan persoalan integritas yang mendasar. Biaya menjalankan usaha menjadi sangat mahal karena harus kompromi dengan begitu banyak urusan. Mendatangkan barang begitu mahal karena kompromi banyak urusan. Jadi teman-teman, ini harus jadi kesadaran di kepemimpinan Republik bahwa mengembalikan integritas. Dan saya istilahkan mengembalikan, karena kita dulu pernah punya. Melalui integritas, ini harus jadi PR utama kalau kita mau bangkit lagi sebagai bangsa. Saya punya pilihan. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas. Supaya hakim-hakim kita, hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang ngoreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu 3, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan hukumannya dibesarkan. Dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan.
Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik. Karena bukunya kuliah tauhid seperti Ustadz ini. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kata bilang. Tahun 50-an, dia masih SMP. Ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta. Karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan dibayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar. Kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini. Hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar. Dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak. Supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini. Apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan, itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif. Kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit. Kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR, ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik berintegritas sebagai prioritas pertama kita. Ketika TK, ketika SD, tidak. Enggak. Wong, teman-teman lihat kalau anak-anak SD, mungkin TK, pelajaran TK itu. Bisik-bisik dari kuping itu. Ingat kan? Apa namanya? Bisik berantai. Itu kan permainan, bukan? Permainan apa itu? Pesan berantai. Pakai bisik-bisik. Itu untuk apa itu? Ngecek integritas, teman-teman. Ya, pesan lewat satu kuping ke kuping lain muter, pas sampai di ujung masih sama nggak? Itu dia. Itu dia, hilang di jalan. Ini baru kalimat saja. Sudah banyak yang mengelola di jalan. Teman-teman, kalau ini tidak dikoreksi, problem. Jadi PR kita, jangan sampai kita hanya menengok ke depan sana.
oh Anda salah, oh Anda salah, Anda koreksi. Bukan. Yuk kita, ini PR buat saya, PR buat kita, PR buat Anda, buat semua. Mari kita prioritaskan soal integritas sebagai agenda terpenting untuk pembangunan di institusi manapun, termasuk di level negara. Itu aja sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.